Ya, selamat sore teman-teman. Saya ucapkan di hari Ahad 19 Januari 2025, satu hari jelang pelantikan kedua ya mantan presiden yang saat ini terpilih kembali untuk masa jabatan kedua sebagai presiden ke-47 di United States of America atau Amerika Serikat, itu Donald Trump. Besok tanggal 20 Januari 2025, dan ini mencetak sejarah teman-teman, karena kali pertama dalam 40 tahun pelantikan presiden Amerika Serikat digelar di dalam ruangan secara indoor teman-teman. Karena biasanya pelantikan itu digelar di luar ruangan, outdoor, di The Mall, Washington DC, di depan gedung Capitol Hill di Washington DC, USA ya. Tapi karena cuaca ekstrim, ada angin Arktik dari kutub utara, dan terbaru tadi diberitakan oleh pemimpin redaksi iNews ya, Mas Aiman Wicaksono ya, suhu di Washington DC ini minus 13 derajat Celcius. Waduh, itu saya nggak kuat itu ya. Dan kolam ikan yang ada di The Mall DC itu langsung beku. Makanya jadi pelantikan Presiden Trump besok malam waktu Indonesia Barat ini dijadwalkan akan digelar di dalam ruangan, di dalam gedung Capitol Hill, Amerika Serikat. Setelah terakhir pelantikan Presiden USA yang digelar di dalam ruangan itu terjadi pada tahun 1985. Kala itu Ronald Reagan bersama wakilnya George Herbert Walker Bush dilantik untuk masa jabatan kedua sebagai presiden dan wakil presiden Amerika Serikat periode 1984-1988. Nah, ini juga Donald Trump adalah untuk masa jabatan yang kedua sebagai presiden ke-47 Amerika Serikat untuk periode 2024-2028. Artinya pada Super Tuesday bulan November 2028 atau Pilpres Amerika Serikat 2028, Donald Trump tidak bisa mencalonkan karena dalam konstitusi atau undang-undang dasar Amerika Serikat masa jabatan presiden dibatasi hanya maksimal 2 periode saja, dan setelahnya tidak bisa dipilih lagi. Ini berdasarkan amandemen keberapa saya lupa, yang dimana amandemen ini dilakukan setelah Presiden Franklin Delano Roosevelt ini menjabat selama 4 periode atau selama 16 tahun sebagai presiden Amerika Serikat pada masa Perang Dunia Kedua lebih tepatnya. Beliau meninggal di bulan April tahun 45 karena serangan jantung sebelum Perang Dunia II itu selesai, dan diteruskan masa jabatannya oleh wakilnya yaitu Dr. Woodrow Wilson gitu. Nah, ini menarik teman-teman. Selain yang saya mau bilang adalah climate change is fucking real, ini menarik teman-teman. Donald Trump ini adalah
Presiden Amerika Serikat pertama dalam 2 abad yang terpilih untuk 2 periode tapi tidak berturut-turut. Karena kan tahun 2020 kan Donald Trump maju lagi untuk periode kedua, tapi kalah oleh Joe Biden, ya kan? Kalah oleh Joe Biden dan di 2024 mencoba maju lagi. Nggak kehujanan. Oh alah ya. Di tahun 2024 Donald Trump maju lagi sebagai capres Partai Republik, tapi dengan menggandeng cawapres yang berbeda. Karena di tahun 2020 kan Donald Trump maju lagi sebagai calon presiden petahana, bergandengan dengan menggandeng cawapres petahana pada saat itu, yaitu Mike Pence. Ya, Michael Pence. Nah, ini Donald Trump menggandeng mantan senator James Daniel Vance atau JD Vance sebagai cawapresnya. Masih muda loh orangnya. JD Vance ini. Dan yang unik di kabinetnya Trump ini, kabinet kedua Trump ya, Menteri Luar Negerinya atau Secretary of State dari Amerika Serikat ini adalah seorang neokonservatif atau seorang war hawk, Marco Rubio. Marco Rubio ini adalah Republikan yang neokonservatif, sementara sisanya adalah America First atau Trumpist Republican gitu loh, yang bukan war hawk, intinya gitu. Saya kebetulan masih sebagai anggota Partai Republik USA, dan kebetulan saya juga seorang neokonservatif Republican gitu teman-teman. Jadi tapi yang seru ini ketika Senat mengkonfirmasi, kan penunjukan menteri kabinet itu kan harus dengan konfirmasi Senat. Kita tahu sendiri kan Senat Amerika Serikat ini kan powerful banget ya. Powerful banget dalam menyetujui dan menolak calon menteri kabinet. Ya. Nah, Pete Hegseth ini alot proses Pete Hegseth ini alot banget proses ininya di Senat. Proses konfirmasinya di Senat gitu loh. Tapi kalau Marco Rubio pasti cepatlah di ACC sama Senat, karena kan Rubio sendiri adalah senator dari Florida yang sudah cukup lama menjadi wakil rakyat, ya kan? Sudah cukup lama jadi wakil rakyat, dan anggota Senat dari Partai Republik pun, para senator dari Partai Republik pun tahu, kenal, dan paham siapa Marco Rubio gitu. Senator Rubio, bagaimana perannya terpilih sebagai wakil rakyat dari Florida tahun 2010. Anggota DPD atau Senat Amerika Serikat itu wakil rakyat loh, itu dipilih juga sama rakyat, makanya jadi saya bilang wakil rakyat gitu loh. Pasti tahu lah, dan cepet gitu pasti konfirmasinya. Jadi unik. Dan ada satu lagi yang tadinya ngejabat di kabinet Trump pertama, diangkat lagi di kabinet Trump kedua, yaitu mantan gubernur Gavin Newsom. Saya lupa namanya. Ada satu mantan gubernur yang pernah ngejabat di kabinet Trump 1 ya, jabat lagi nanti di kabinet Trump yang kedua gitu loh. Dan era kedua kepresidenan Trump ini mungkin mulus ya teman-teman, mungkin mulus karena
DPR dan Senat Amerika Serikat itu dua-dua dikuasai oleh Partai Republik, walaupun dengan mayoritas yang tidak besar, atau bahasa politiknya slim majority atau narrow majority dari Partai Republik di DPR dan di Senat. Cuman narrow majority, tipis, mayoritas tipis gitu loh. Dan kita tahu sendiri ketua DPR Amerika Serikat ini yaitu Mike Johnson dari Louisiana memang agak unik, teman-teman. Karena beberapa kali putusannya Speaker Johnson ini adalah hasil konsensus dengan Partai Demokrat. Gitu loh. Hasil konsensus dengan Partai Demokrat. Gitu loh. Sehingga kadang dikecam juga oleh para maga-maga atau Trumpis Republican itu. Iya, jadi tapi overall ya, kenapa Mike Johnson dipertahankan sebagai ketua DPR dan nggak diganti dengan calon lain yang lebih ramah dengan MAGA atau Trumpis Republican itu? Ya karena Mike Johnson ini juga sebenarnya adalah supporternya Trump. Tapi mungkin maksudnya yang saya baca ya, Speaker Johnson ini nggak kayak Trumpis Republican kayak Marjorie Taylor Greene. Oh apa nih? Kami warga apa sebentar. Apa ini? Kami warga Bumi Bintaro Permai. Ini ada beri apa lagi nih? Susah. Kami warga Bumi Bintaro Permai menolak pembangunan flyover Bintaro Puspita. Pertanyaan saya gini teman-teman, emangnya itu wacana tersebut ada dari kapan gitu loh? Kok nggak sampai di saya informasinya, dan nggak pernah ada public discussion atau diskusi publik tentang itu? Ya, kenapa nggak dimintai pendapat atau ada referendum lah? Apakah flyover Bintaro Puspita itu pantas untuk dibangun atau tidak gitu loh? Tiba-tiba ada spanduk seperti itu. Saya sih nggak marah, nggak masalah. Ini kan negara demokrasi, ya kan? Negara demokrasi. Negara demokrasi yang menjamin semua warga negara Indonesia ini bebas untuk mengemukakan pendapatnya, bebas untuk mengemukakan aspirasinya, bebas untuk mengemukakan suaranya, bebas untuk mengutarakan keluh kesahnya di ruang publik secara terbuka. Ini kan negara demokrasi, jadi nggak apa-apa sih. Yang spanduk-spanduk seperti itu saya pikir nggak apa-apa, nggak ada masalah. Dan alasan apa yang membuat saya harus marah coba? Nggak ada teman-teman, nggak ada. Ini negara demokrasi teman-teman. Ini negara yang menjamin spanduk seperti itu bisa terpasang. Coba aja kalau negara ini masih negara otoriter seperti zaman Pak Harto dulu. Coba aja kalau Indonesia ini kayak Korea Utara, spanduk kayak gitu dipasang, udah dibedil, udah ditembak, udah didor kita. Yang masang spanduk itu pun juga udah didor. Kalau negara ini kayak Korea Utara, coba. Hah? Kalau presiden kita kayak Kim Jong Un itu, ya, yang sangat totalitarian itu, ya,
Spanduk kayak gitu nggak bakal bisa kepasang di door gitu. Bisa di door, bisa dibedil. Untung negara ini bukan seperti China, seperti Tiongkok. Di Tiongkok sama juga kayak Korea Utara, spanduk kayak gitu dipasang, dibedil gitu, di door gitu. Kalau nggak di door, masuk camp konsentrasi. It's okay. Kalau nggak di door, masuk camp konsentrasi kita. Masuk kamp konsentrasi kayak jutaan muslim di Xinjiang itu, bayangin ya. Jadi saya pikir spanduk seperti itu dipasang nggak apa-apa. Alasan apa yang membuat saya harus marah? Oke, kita hunting dulu. Wih, sepi guys. Ini JR205 Musashino, kodenya BUD 31. JR205 5000 itu Musashino. Udah pakai triple VF taksinya. Alasan apa coba yang membuat saya harus marah pasangnya spanduk itu? Nggak ada teman-teman. Nggak ada. Ini kan negara demokrasi, negara terbuka, negara yang orang bebas mengutarakan apapun. Ngapain saya harus marah? Alasan apa yang membuat saya harus marah? Nggak ada teman-teman, tidak ada. Ya, lain halnya kalau negara ini kayak Tiongkok, kayak China, spanduk kayak gitu dipasang, dibedil kita di door. Kalau nggak di door, masuk kamp konsentrasi. Kalau nggak itu pembangunan jadi, ya. Kalau nggak itu pembangunan jadi dan kitanya kesiksa. Sama seperti warga China atau Tiongkok yang nolak rumahnya dijual untuk pembangunan jalan raya. Dibangun tetap jalannya. Warganya bingung mau aksesnya gimana, keluar masuknya. Lawang jalan raya. Lawang itu jalan raya depan. Orang pada mobil ngebut. Bukan jalan raya kayak gini, bukan. Jalan semacam kayak jalan tol, highway, expressway. Gitu loh. Ya. Oke, kita sambil jalan aja teman. Saya cari tempat yang aman dulu untuk berlindung dari hujan. Nih, spanduk itu. Kenapa saya harus marah? Spanduknya kepasang. Ngapain? Alasannya apa saya harus marah? Nggak ada tuh. Ini kan negara demokrasi. Terbuka lagi. Jadi orang bisa mengutarakan pendapatnya secara langsung di ruang publik. Aduh, angin. Iya. Kalian hunting saya ceritanya. Masuk angin. Hunting masuk angin. Tuh lihat ya. Ini 20578 Bogor 78. Ini bekas kayaknya Saikyo ya. Enggak, Yokohama Line. Dia 2050. Saya hafal. Ya, aduh, angin. Guys, kayaknya, aduh, saya bakal pause dulu deh. Ini anginnya kenceng banget, gila. Bentar ya, saya pause dulu ya.